Beberapa hari terakhir hashtag atau tagar kabur aja dulu banyak disinggung di media sosial. Ajakan hijrah dari Indonesia ke negeri orang lain bukan tanpa sebab. Tagar ini dinilai merupakan manifestasi dari frustasi yang mendalam atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Tren kabur aja dulu semakin ramai di media sosial dan banyak digunakan oleh generasi muda Indonesia saat ini. Tagar ini mencerminkan keresahan masyarakat, khususnya anak muda terhadap situasi dalam negeri, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, biaya hidup yang terus naik, hingga masalah ekonomi dan sosial yang semakin tidak pasti. Karena hal ini banyak yang melihat kabur aja dulu sebagai ajakan untuk mencari peluang di tempat lain yang dianggap lebih baik. Apakah tagar kabur aja dulu mampu membawa perubahan sosial yang diharapkan? Apakah kabur aja dulu juga merupakan wujud resistensi pada pemerintah? Rakyat Indonesia sekarang pandai-pandai. Rakyat Indonesia punya gadget semua. Rakyat Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adit Pinang Pratama dari unit kerja Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau di Ujung Cidurian. Di sini saya ingin membahas atau menanggapi tema nasionalisme ala gerakan kabur aja dulu. Di tengah derasnya arus perubahan sosial, politik, dan ekonomi, muncul fenomena yang patut menjadi perhatian bersama, yaitu sikap kabur aja dulu yang kian marak di kalangan masyarakat saat menghadapi persoalan kebangsaan. Sikap ini yang berakar pada rasa kecewa, tidak percaya, atau kelelahan terhadap situasi negara, dianggap oleh sebagian orang adalah pilihan yang rasional. Namun, bila ditelaah lebih dalam, pola pikir seperti ini justru mencerminkan sikap krisis wawasan kebangsaan dan pergeseran makna nasionalisme itu sendiri. Gerakan kabur bukanlah bentuk resistensi yang konstruktif, melainkan ekspresi apatisme yang lahir dari lemahnya pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, tanggung jawab sosial, dan keberanian moral. Nasionalisme sejatinya adalah bentuk keberpihakan terhadap bangsa. Ketika individu atau kelompok memilih untuk menjauh dan menyerahkan nasib bangsa kepada segelintir pihak, nasionalisme kehilangan makna perjuangannya.
Nasionalisme bukanlah pelarian dari kenyataan, melainkan keberanian untuk hadir, bersuara, dan berkontribusi. Bangsa ini tidak akan berubah tanpa partisipasi aktif warganya. Dan di tengah segala keterbatasan, justru di sanalah nasionalisme yang sejati diuji dan dibuktikan. Perkenalkan, saya Ahmad Kafi Firdausi, nomor absen 11 dari unit kerja Politeknik Sains Bangunan. Menurut saya, sikap kabur aja dulu seringkali muncul bukan karena kita kurang cinta dengan tanah air, melainkan karena realitas yang dirasa tidak sejalan dengan harapan, yakni sulitnya akses pekerjaan, ketimpangan sosial, atau minimnya ruang berpendapat. Mereka mendambakan Indonesia yang adil, terbuka, dan berpihak pada rakyat kecil. Sikap yang seharusnya diambil oleh pemerintah terkait fenomena ini adalah tidak sekedar mengkritik atau menyalahkan, tetapi menjadikannya sebagai refleksi dan pemicu perubahan nyata. Pemerintah perlu menyikapi ini secara bijak, dengan membuka ruang dialog, mendengarkan aspirasi rakyat, dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sekiranya belum menyentuh kebutuhan real masyarakat. Lebih dari itu, pemerintah harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan keadilan sosial, tidak hanya melewat slogan ataupun himbauan moral, tetapi harus ditunjukkan dengan cara kebijakan yang berpihak, pelayanan publik yang adil, dan keteladanan dari para pemimpin kita, sehingga rasa memiliki terhadap Indonesia akan tumbuh secara alami, dan semangat kabur aja dulu akan bisa berubah menjadi semangat kembali membangun dan bersama menuju Indonesia satu. Satu pendapat dengan rekan saya. Perkenalkan, saya Alfat Alfiandana, CPNS, Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Unit Pelaksana Tugas di Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung. Berdasarkan cuplikan video sebelumnya, bagi saya fenomena kabur aja dulu adalah cerminan dari kompleksitas permasalahan yang ada di Indonesia. Di satu sisi, ia menunjukkan adanya frustasi nyata di masyarakat terhadap tantangan sosial dan ekonomi. Di sisi lain, ia juga menyikap adanya pertempuran narasi di ruang publik, di mana optimisme dan pesimisme saling bersaing. Pemerintah perlu menanggapi keresahan ini dengan kebijakan konkret dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Sementara itu, masyarakat juga perlu bijak dalam menyaring informasi, membedakan kritik yang konstruktif dari propaganda negatif, serta tetap berpegang teguh kepada semangat persatuan dan kontribusi aktif untuk membangun bangsa. Perkenalkan, saya Andreani Farawahyuditya dari Balai Teknik Bahan dan Struktur Bangunan Gedung. Ungkapan kabur aja dulu seringkali terdengar ringan dan jenaka. Namun, di baliknya tersimpan sikap menghindar dari tanggung jawab atau masalah yang sedang dihadapi. Tindakan seperti ini, jika dijadikan kebiasaan, dapat menghambat perkembangan pribadi dan menyulitkan penyesuaian konflik secara dewasa. Dalam konteks Indonesia, yang sedang berjuang membangun integritas dan demokrasi, sikap ini justru bisa memperparah masalah karena semakin sedikit orang yang mau turun tangan dan bersuara. Jika terus dibiarkan, semangat kebangsaan dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara bisa memudar. Alih-alih kabur, akan lebih bijak jika seseorang belajar menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin, mencari solusi, dan membangun keberanian untuk tetap bertahan. Kabur boleh jadi menjadi jeda, tapi bukan jawaban untuk setiap persoalan. Perkenalkan, nama saya Brilian Fedika Putra dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta, Jawa Barat. Oke, sesuai dengan pernyataan dari Mbak Andreani Farah tadi, ungkapan kabur aja dulu memang terdengar ringan dan jenaka. Tapi kalau terus dibiasakan, bisa membentuk sikap menghindar dari tanggung jawab baik secara pribadi maupun sebagai warga negara. Dalam konteks berbangsa, pola pikir seperti ini bisa berbahaya karena mendorong apatisme dan hilangnya semangat untuk ikut menyelesaikan masalah bersama. Hal ini tampak jelas dalam ramainya isu Indonesia gelap dan munculnya gerakan seperti kabur aja dulu. Saya memandang fenomena ini bukan semata pelarian, melainkan cerminan kekecewaan dan keresahan sebagian masyarakat terhadap kondisi negara saat ini. Namun, disinilah peran wawasan kebangsaan dan nasionalisme diuji justru saat bangsa menghadapi tantangan
kita seharusnya tidak lari, tetapi hadir dan terlibat. Nah, kritik dan keresahan publik semestinya dianggap sebagai alarm yang perlu didengar, bukan dimusuhi. Karena nasionalisme sejati bukan tentang membela tanpa berpikir, tetapi tentang keberanian untuk mengawal perubahan dengan cara yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, kabur boleh memberi jeda, tapi bukan jawaban jangka panjang. Kalau kita semua hanya memilih diam atau menjauh, siapa lagi yang akan membenahi negeri ini?